Baik, pada hari ini saya akan membicarakan tentang aktivasi tonus pada penderita pasca stroke stadium plexit. Tonus pada stadium plexit perlu diaktifasi bertujuan untuk membangkitkan pola gerak fungsional. Selain itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada pasien pasca stroke stadium plexit ini adalah: satu, mencegah beberapa kemungkinan komplikasi yang timbul. Di antaranya adalah adanya dekubitus atau pressure sore akibat posisi statis yang berdampak terjadinya suatu pressure pada kulit sehingga tidak dapat dirasakan muncul suatu luka. Yang kedua, bahwa pada stadium plexit ini gerakan belum muncul, sering terjadi adanya venastasis sehingga potensial memberikan satu edema pada ekstremitas pada sisi yang lesi. Dan yang ketiga, bahwa aktivasi tonus ini bertujuan untuk membangkitkan tonus sebagai langkah awal untuk mengajari pola gerak fungsional dari posisi tidur terlentang ke miring, miring ke duduk, duduk dan ke berjalan. Kemudian selain itu juga bahwa beberapa posisi plexit pada ekstremitas yang selalu tidak digerakkan potensial menimbulkan deep vein thrombosis. Dalam penelitian dapat mengakibatkan suatu embolisme paru yang dapat memberikan suatu bahaya yang sangat vital bagi pasien. Sering terjadi suatu kematian akibat embolisme paru, kurang lebih dilaporkan ada 10-50% akibat dari tidak bergeraknya pasien pada stadium plexit. Di sisi lain, bahwa tidak menutup kemungkinan pasien yang plexit ini tidak bisa bergerak, dia akan memberikan posisi-posisi yang disukai oleh pasien sehingga akan memacu atau memicu terjadinya pola sinergis, baik pola sinergis pada bentuk postural maupun pola sinergis pada bentuk gerakan. Sedangkan pola sinergis sendiri akan muncul setelah tonus dari plexit menjadi plexit, akan kelihatan bahwa pola itu akan didominasi pada posisi fleksi atau ekstensi. Tetapi secara umum pola sinergis yang sering muncul ini adalah pola fleksi atau fleksi sinergis. Ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kita memberikan beberapa teknik untuk membangkitkan tonus atau aktivasi tonus pada stadium plexit. Baik, saat ini saya akan memberikan satu penanganan stimulasi aktivasi pada pasca stroke stadium plexit. Dapat kita gambarkan yang namanya plexit, artinya dia tidak ada tonus sama sekali, sehingga dan jika tidak mampu dan juga tidak mampu bergerak. Saya umpamakan adalah pada pasca stroke dengan hemiparese dekstra atau sebelah kanan. Artinya baik lengan sisi kanan maupun tungkai sisi kanan ini tidak mampu bergerak dari aspek fungsi gerak atau motoris. Sedangkan dari aspek tonus ini dapat dilihat kalau digerakkan seperti ini, dia tidak ada satu bentuk hambatan sama sekali, atau betul-betul tidak ada satu respon tonus, artinya plexit. Ya, ini adalah untuk memberikan satu tes bahwa ini tonus muncul atau tidak. Sebetulnya tes ini dapat dilakukan dengan
tes yang dinamakan skala Ashworth. Tapi untuk pasien plexit ini dapat dilihat dan dites secara gerakan pasif, tidak ada hambatan gerak, tidak saya kategorikan adalah plexit. Ya, jadi tidak ada tonus sama sekali. Nah, kondisi plexit ini biasanya pasien sering melakukan tindakan untuk memastikan bahwa anggota geraknya masih ada atau tidak. Maka tangannya sering mencari dibawa ke sini. Nah, seperti ini. Taruh pada posisi untuk lengan. Artinya apa? Bahwa pasien ingin memastikan bahwa anggota geraknya masih lengkap. Dia bisa merasakan dengan memegang kondisi yang plexit ini. Tapi kalau kondisi ini dibiarkan terus-menerus, maka akan memicu atau merasakan dari pola sinergis. Di pola setelah muncul pola seperti gerakan plexit seperti ini. Yang kedua, juga akan menyebabkan adanya kontraktur otot gluteus flexor. Kemudian yang ketiga, tidak ada gerak seperti ini, maka akan memberikan suatu bentuk hambatan pada pembuluh darah balik, cukup vena statis hingga terjun udema pada sisi yang lesi. Dan berlaku pada hal yang sama pada ekstremitas bawah. Sering pasien melakukan suatu tindakan, dia akan meraih atau mencari seperti ini, sehingga sering bisa ditumpangi sisi yang sehat, sisi yang kiri, atau sebaliknya ini sering digeser dengan seperti ini. Seolah-olah dia memastikan bahwa tungkainya ini adalah masih memberikan bagian karena dia tidak bisa bergerak dan tidak bisa merasakan. Sama halnya pada posisi ini maka akan berdampak juga kontraktur muncul, tidak bergerak juga udema pada sisi ekstremitas. Sehingga secara klinis situasi seperti ini perlu distimulus tonusnya satu. Kemudian yang kedua perlu diaktifasi gerakannya. Langkah-langkah yang diberikan untuk fisioterapi, saya akan melihat problematik yang muncul, disebut dengan impairment. Impairment yang muncul pada stroke plexit ini, yang pertama adalah potensial terjadi udema. Maka langkah pertama, ya, pada sisi yang lesi, maksudnya udema pada sisi lesi, baik ekstremitas bawah maupun atas. Maka langkah yang pertama kita harus memberikan positioning. Positioning di sini bertujuan untuk mengurangi udema itu sendiri dan juga memberikan stimulus awal pada posisi yang fisiologis. Salah satu teknik yang diberikan dengan positioning saya contohkan. Ini saya ambil dulu misalkan supaya bahwa sisi yang melalui udema ini diposisikan ujungnya akan lebih tinggi dari sisi yang proksimal, yang distal ini, seperti ini. Untuk ekstremitas atas. Sedangkan untuk ekstremitas bawah ini juga dapat bergandeng seperti ini. Nah, seperti ini. Ini memberikan satu bentuk posisi mengurangi udema. Kemudian positioning ini dapat diberikan pada posisi selain posisi telentang, juga pada posisi miring. Dan pada posisi telentang juga dapat dimodifikasi, misalkan lengan ditaruh pada posisi seperti ini. Atas seperti ini. Artinya ujung yang proksimal lebih tinggi daripada distal. Kemudian positioning pada posisi lain yaitu pada posisi miring. Miring pada sisi yang sehat ataupun sisi yang lesi atau yang mengalami satu parese atau kelumpuhan. Saya akan lihat contoh pada posisi miring ke sisi yang sehat. Maka saya sarankan pasien pertama kali saya iringkan, saya ambil pada posisi yang sehat, bisa dorong ke sana, misalkan, nah seperti ini. Pak geser sedikit ke belakang, misalkan ini sebagai contoh. Sama halnya, jadi ini adalah pada sisi yang diganjal seperti ini, lebih tinggi, ini lurus. Dan pada sisi yang lesi ke kanan, seperti ini. Ya.
Ya, inilah contoh ini bisa lebih baik. Nah, contoh positioning miring sisi yang sehat. Artinya posisi ini sangat baik untuk diberikan supaya perasaan gerak masuk perasaan sikap setiap berasal Anda memberikan stimulus terhadap proprioseptornya, sehingga perubahan posisi ini sebaiknya dilakukan minimal setiap 3 jam. Sisi tidur telentang ke sisi miring sisi yang sehat, dan juga ketidur miring ke sisi yang lesi. Balik seperti ini, ya. Yang lesi. Karena ini perubahan dulu contohnya, geser sedikit. Nah, sama halnya kalau sisi yang lesi, tangan saya bawa ke abduksi supaya tidak ketimpangan atau ketindihan badan. Ini saya tekuk. Dan ini miring, dan yang lesi yang kanan ini miring bisa. Sama, ini juga diganjal lebih tinggi seperti itu. Kemudian sisi yang lesi adalah ini yang kita ganjal lebih tinggi. Ini biasa seperti ini. Ini sudah seperti ini. Ini contoh positioning untuk penderita atau pasien pasca stroke stadium plexit. Ini sederhana dapat diberikan oleh keluarganya di rumah supaya dilakukan perubahan posisi kurang lebih setiap 3 jam sekali. Tujuannya untuk apa? Positioning tadi saya ulang, selain mencegah komplikasi yang mungkin timbul, termasuk tadi ada decubitus atau precessor pada daerah yang menonjol, juga mengurangi edema pada sisi yang lesi, dan juga memberikan stimulus awal pada setiap perubahan posisi. Dia akan bisa membayangkan atau merasakan perubahan posisi, sehingga juga mengaktifasi pola postura. Ini adalah, dan yang lebih penting lagi bahwa positioning ini diberikan pada posisi yang fisiologis, sehingga menghindari kemungkinan-kemungkinan yang dapat menimbulkan hal tidak baik pada pasien, termasuk pemendekan otot dan juga pola sinergis yang mungkin muncul karena positioning tidak diberikan secara baik. Nah, setelah positioning, saya akan lanjutkan dengan aktivasi tonus. Aktivasi tonus, tadi saya katakan, dapat diberikan dengan 2 cara. Yang pertama secara manual, yang kedua dengan pemberian stimulasi elektris. Intinya bahwa tonus ini diaktifasi supaya muncul pola gerak. Pada stadium plexit ini, pola gerak tidak muncul akibat terputusnya kontrol dari otak yang terkait dengan fungsi kontrol di otak, baik kontrol tonus maupun kontrol refleks. Nah, pada stadium plexit ini biasanya terjadi pada stroke akut. Dengan kondisi akut ini seolah-olah bahwa fungsi refleks gerak belum terjadi, sehingga refleks gerak belum terjadi, maka harus diaktifasi dengan bentuk stimulus yang disebut dengan aproksimasi. Sebelum saya lanjut ke tentang stimulus aproksimasi, saya gambarkan sederhana dulu bahwa gerak itu akan muncul pada 4 tingkatan, yaitu
dengan gerak yang muncul pada pola refleks spinal. Ada orang sehat lalu saya dorong seperti ini, atau saya menebak seperti ini, akan muncul bentuk kontraksi serentak, disebut kokontraksi. Kontraksi menunjukkan adanya satu kontraksi pada tingkat refleks karena aktivasi refleks. Kemudian setelah gerak refleks untuk pada stroke itu tidak cukup pada gerakan refleks. Yang kedua adalah pada tingkat yang disebut dengan tonic neck. Dilihat dengan kontrol leher ya, dan kepala. Setiap gerakan harus dilihat oleh pasien. Contohnya seperti saya menggerakkan seperti ini pada aproksimasi nanti, ya, diangkat seperti ini, dia harus tetap melihat. Ini bentuk aproksimasi, turun, pasti harus melihat. Ya. Ke sana juga harus melihat, dorong. Nah, ini adalah, ini seperti ini. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kontrol pada tingkat basal. Artinya setiap gerakan harus terbentuk pola keseimbangan. Pada tingkat basal ini kuncinya adalah pada gerakan adalah pada sumbu trunkus atau batang tubuh. Kalau dia bergerak miring ke sana, dia akan rotasi, muncul rotasi. Ya. Kemudian miring ke sini juga muncul rotasi. Ini ada. Kemudian yang ketiga, keempat maksud saya ada tingkat kortikal. Setiap gerakan yang diajarkan secara fisiologis pasti akan direkam atau dimemorikan pada kortikal. Maka gerakan pada pasien stroke harus diulang-ulang untuk membuat gerakan menjadi gerakan yang secara spontan dan otomatis. Nah, sehingga dalam membangkitkan tonus akan kita ikuti pola mekanisme refleks postural normal, yaitu satu pada tingkat spinal, dua tingkat tonic neck, ketiga tingkat basal, dan yang terakhir tingkat kortikal. Baik, nah sekarang saya akan coba stimulus pada tingkat spinal. Caranya saya memberikan aproksimasi seperti ini, aproksimasi. Saya dorong sampai batas ada hambatan gerak. Lengan ini jangan sampai hiperekstensi. Pada posisi yang fisiologis. Saya dorong seperti ini sampai ada hambatan gerak, kemudian kita lakukan suatu hentakan itu untuk merangsang proprioseptor supaya muncul kontraksi. Saya dorong seperti ini, ada hambatan, baru saya lakukan hentakan. 1, 2, 3, 4, 5. Kembali lagi. Nah, posisi aproksimasi ini bisa diberikan pada posisi sesuai dengan sumbu tulang. Karena ini sendi peluru, maka dapat saya lakukan dengan berbagai arah. Seperti ini boleh. 1, 2, 3, 4, 5. Sini juga nggak masalah. Naik, ya, seperti ini ya. 1, 2, 3, 4. Pengulangan minimal 10 kali untuk membangkitkan satu stimulus proprioseptif. Kemudian untuk ekstremitas bawahnya tinggal yang sama seperti ini. Saya angkat lebih 30 derajat. Saya sanggah, saya hentakan seperti ini. Saya dorong ada batas hambatan, ya, dan dorong 1, 2, 3, 4, 5. Untuk tungkai tidak perlu, walaupun dia sendi peluru, tidak sekompleks sendi bahu. Karena fungsi tungkai relatif simpel dibanding lengan, hanya fungsi berjalan. Sehingga aproksimasi sebaiknya diberikan pada posisi sendi pleksis, antara pleksi 30 sampai
45 derajat, tidak perlu sampai 90 derajat. Dengan alasan kompleksitas dari fungsi sendi panggul atau hip joint. Oke. Ini adalah bentuk stimulus membangkitkan tonus melalui aproksimasi. Kemudian kita modifikasi aproksimasi dengan beban dari tubuh itu sendiri. Buat assisted aproksimasi, satu seperti ini, tungkai seperti ini. Minimal beban ini harus sama yang diberikan pada sisi yang lesi dan yang diberikan pada sisi yang sehat. Kita atur regangan kedua telapak kaki kurang lebih 25 cm atau selebar bahu kurang lebih, dan saya pegang ini adalah plexit paralysis atau masih plexit, saya pegang seperti ini, dan ini saya fiksasi. Kalau ini ya, saya suruh anjurkan, Pak, angkat pantatnya tinggi, ya, tahan, turun, ya, angkat lagi tinggi, turun, angkat lagi, geser ke kiri, turun, ke kiri, turun, iya, angkat tinggi lagi, geser ke kanan, turun. Ini bentuk aproksimasi, boleh saya katakan menggunakan beban tubuh pasien itu sendiri. Ini tetap saya fiksasi karena ini belum ada tonusnya. Kemudian yang kedua, pada ekstremitas atas, ya, menggunakan beban lengan. Pasien pada sini saya berikan gerakan seperti mentangkepkan kedua telapak tangan, ibu jari yang lesi di luar, taruh di sini, di luar, dan ini, dan di dalam gitu seperti ini. Kenapa di luar? Ini potensial kontraktur kalau ketekan. Nah, gerakannya adalah pasien silahkan mendorong ke atas seperti ini, bisa bantu kan Mas. Nah, aproksimasi dapat dilakukan lebih terapis dan beban lengan itu sendiri, ya, dan turun, tekuk lagi, turun, tekuk lagi, naik, turun, tekuk, nah, oke, naik, terus dorong, nah, turun, ya. Ini adalah bentuk stimulus juga sebetulnya. Tapi yang lazim dilakukan di rumah sakit atau klinik tanpa sadar menyarankan pasien menggerakkan langsung seperti pada stadium plexit. Gerak yang tidak menguntungkan karena pada stadium plexit belum ada kontrol tonusnya belum ada, sehingga gerak sering terjadi tanpa stabilisasi yang baik pada sisi proksimal, terutama sendi bahu, dan akhirnya setelah dia muncul gejala-gejala spastis, fungsi sensoris juga aktif, motoris aktif, dirasakan nyeri. Itu gerakan pada stadium plexit ini sebenarnya gerakan mengangkat bahu harus hati-hati. Ya, satu sisi. Yang kedua, turun. Pada stadium plexit juga tidak dibenarkan latihan dengan pule. Karena ini tidak ada kontrol gerakan, seolah gerakan dipaksa pada sisi yang sehat, sehingga akan mengiritasi kapsul sendi. Dampaknya justru terjadi lama-lama bisa menjadi luksasi sendi bahu sendiri karena gerak dipaksa tanpa ada kontrol gerak. Ini sering terjadi. Ini tentang aproksimasi. Nah, kemudian bangkitkan tonus yang berikutnya, kita ke arah pola gerak fungsional. Kalau orang plexit dari tidur telentang pada tidur yang miring, karena kedua sisi ekstremitas bawah dan bawah ini masih lesi, maka apa yang terjadi apabila dia miring ke sisi yang sehat? Maka yang bergerak hanya kepala seperti ini, dan ini akan tertinggal. Sehingga untuk memberikan satu bentuk latihan gerak fungsional, kita ajarkan dari aproksimasi ke gerak fungsional. Saya akan mengikuti pendekatan dengan metode PNF.
proprioseptif neuromuskular fasilitasi, itu facilitation. Maka gerak motoris itu dimulai dari proksimal. Maka sebaiknya setelah aproksimasi kita mulai arahkan untuk latihan ke tidur miring. Maka di sini saya anjurkan ke pasien setelah dia berlatih baik seperti ini, ya, dan dorong ke sana, dorong, terus dorong. Nah, tekuk lagi, dorong ke sisi kiri, angkat kepalanya. Nah, kembali. Ini adalah tekuk. Lagi, dorong, hop, kembali. Artinya kalau dia mau miring, dia harus bisa melakukan sendiri. Sisi yang lesi dibantu oleh sisi yang sehat, mendorong miring ke sana. Sekarang permasalahannya adalah sisi yang lesi, yang tungkai. Seperti apa? Maka harus difasilitasi oleh fisioterapisnya, yaitu gerakan miring tadi dibarengi dengan dibantu oleh gerakan pada ekstremitas bawah yang dibantu oleh fisioterapis. Yuk miring, Mas, tekuk, miring ke kiri. Nah, tekuk. Nah, kembali lagi. Kembali. Ya, seperti ini. Ya, miring ke sana bareng, hop, tekuk lututnya, jangan. Ya, kembali. Ya, saya ulang lagi. Ini seperti ini, ya, ulang. Oke. Yuk, miring lagi, hop, tekuk lututnya. Nah, kembali. Stop. Saya mengatakan apa? Tekuk lututnya sambil kita mendorong tekuk karena dia tidak mampu sendiri. Ya. Nah, kenapa saya menggunakan pola seperti ini? Tadi saya katakan ada dua pemahaman yang harus diperhatikan. Gerak dari proksimal, skapula pelvic. Kita contohkan, ini kita kembali ke orang normal. Pada waktu tidur miring, kita lihat gerakan skapula dan pelviknya. Tolong geser sini sedikit. Kamu coba, ini saya contohkan tidur miring yang normal. Biasa, kamu miring ke kiri seolah-olah memeluk guling, spontan. Oh, ya, oke, kembali. Kamu refleks biasa. Sekali lagi, bem. Stop. Nah, kembali. Sekali lagi, hop. Stop. Kita amati sekarang. Gerakan miring yang terjadi pada sendi skapula ini dan pelvic. Ini adalah gerakannya ke sana bareng. Saya lihat, saya ulang lagi, ya. Miring, bem. Nah, ini. Artinya apa? Bahwa gerak skapula dan pelvic itu merupakan suatu gerak diagonal. Satu sisi kita lihat pada waktu miring, gerakan skapula ini belum saja rileks. Tarik bahunya ke arah hidung, tarik bahumu ke arah hidung. Ke arah hidung mana? Ke arah hidungmu mana? Tarik ke sana. Lemas ya, lemas. Ya, ini seperti ini ya. Tarik ke arah hidung, terus ini gerak skapula. Kembali. Lagi tarik, terus. Nah, kembalinya adalah sini. Kembali ke belakang lagi. Nah, ini gerak diagonal satu. Skapula dari gerakannya adalah anterior elevasi, posterior depresi. Diagonal duanya, dorong sikunya ke bawah, naik lagi. Ini adalah diagonal dua. Anterior, tadi anterior elevasi, sekarang posterior elevasi, anterior depresi. Di gerakan seperti ini. Ya, di ini 1, 2, ya, 1, 2, kebalikannya adalah 3, 4. Pada gerakan miring kita perlu mobilisasi gerak anterior elevasi. Demikian juga pelviknya sama.
tekuk ke depan, tekuk, tetap miring. Ya. Nah, lihat, tekuk, bem. Kembali, pelvic. Ini gerakan diagonal 1, anterior elevasi, posterior depresi. Diagonal 2 sama. Dorong si lututnya ke bawah, depan. Nah. Naik. Nah, ini adalah sama. Ya. Posterior elevasi ke sana dan anterior depresi digerakkan seperti ini. Sehingga pada waktu gerakan miring tadi awal ini harus kuat, miring, bem. Nah. Ini miring. Nah, pada proses miring tadi kita lihat yang lemah kira-kira apa? Masih flexit, tapi ekstremitas bisa diaktifasi, dilihat. Kalau yang lemah kelompok pelvic pada gerakan anterior elevasi pada difasilitasi, bisa tarik seperti ini, tarik ke seperti ini, gerakan ke depan, naik, nah, lagi, dorong, tarik, naik, ya, lagi, hep, nah, ini mobilisasinya. Tapi saya tidak bahas di sini, ini saya tunjukkan mekanismenya. Jadi pada mekanisme tidur terlentang ke miring, kita menggunakan pola diagonal 1 antara skapula dan pelvic adalah bergerak simetris dan searah. Ini tentang tidur miring ke tidur terlentang. Tapi sebaliknya, pada saat duduk akan jadi pola yang berbeda. Duduk, waktu duduk saya nyarankan ini adalah masih tadi apa sih? Dorong ke sana. Nah, ini duduk, skapulanya ke anterior depresi, pelviknya ke posterior, jadi ke sini, ya, lihat ya. Ini adalah anterior depresi, pelviknya adalah posterior depresi. Gerakannya adalah bareng. Gerakan saat duduk, bem. Nah, lihat. Kembali lagi. Ini adalah pola mengaktifasi gerakan dari tidur miring ke duduk pada stadium flexit. Ini saya dorongkan seperti dorong, ini sahabat dorong ke sini, duduk. Nah, lihat. Nah, ini sahabat saya berikan sini. Sahabat. Di kamu seolah-olah adalah lemas, gak ada tenaga. Ya, ini contoh, ya. Oke, kembali ke tidur lagi. Terlentang, biasa Mas, dan biasa. Nah, jadi saya ulang bahwa membangkitkan tonus dengan aproksimasi dan melatih pola gerak fungsional ada 4 tahapan, yaitu dengan aktivasi refleks tingkat spinal dan aproksimasi, dan gerakan yang saya sarankan ini tadi dengan aproksimasi dengan bantuan sisi sehat, dorong sana, ya. Ya, oke, terus dilihat ujung tangannya, dilihat, ya, miring ke sini, nah sana, dilihat seperti ini, kok, nah ini ya saya tonic neck, sekaligus waktu saya lakukan gerakan dari tidur terlentang ke miring, ini dorong ke sana, bab. Nah, kembali lagi, ya, oke, lagi, hop, kembali lagi, oke, lagi, hop, lagi. Komponen gerakan aproksimasi dari tidur terlentang ke miring sudah memenuhi 4 unsur. Aproksimasi, kontrol tonic neck, rotasi trunkus, dan juga diulang-ulang sehingga membentuk pola gerak. Dengan kata lain, kalau pasien sudah
terpola walaupun dia stadium flexit. Kalau ada perintah miring, dia akan mencari lengannya ini dikaitkan dan miring, kita tinggal bantu ke sana. Ini jadi refleks. Dia sudah memudahkan nih premnya. Ini adalah mekanisme refleks gerak postur normal dari tidur telentang ke miring. Ini kita lanjutkan dari sebentar lagi kita lanjutkan dari tidur miring ke duduk. Sekian, terima kasih. Ini adalah, saya ulang lagi, dari aktivasi tonus pada stroke pasca stroke flexit untuk membangkitkan tonus dan juga untuk membangkitkan gerak fungsional yang selektif, artinya dari tidur telentang ke miring, nanti miring ke duduk. Nah, karena tadi saya di awal membicarakan bahwa aktivatis tonus bisa dengan aproksimasi, tapi satu sisi juga bisa dengan menggunakan stimulasi elektris. Nanti lagi akan saya siapkan, kemudian saya praktekkan aplikasi stimulasi elektris untuk membangkitkan tonus pada stroke flexit. Baik, saat ini saya akan memberikan stimulasi elektris untuk mengaktifasi tonus pada pasca stroke stadium flexit ini. Kami gunakan ini adalah arus Faraday karena untuk membangkitkan tonus dengan saraf tepi yang masih baik, maka yang paling tepat menggunakan arus Faraday. Di sisi lain juga banyak arus yang dapat digunakan, tapi saya concern di sini adalah arus Faraday. Ya, dan saya pasang elektrodenya. Di sini adalah ya, beberapa elektrode yang saya sampaikan. Ini adalah aktif elektrode di leher, ini adalah sebagai akar saraf motorisnya, di servikal untuk ekstremitas atas, kemudian satunya di aurigo dari grup ekstensor. Kenapa saya pilih metode ini atau sebut metode nerve conduction, hantaran lewat saraf tepinya masih utuh. Kemudian Pak pasang di aurigo sebagai aktif elektrodenya, artinya semua grup ekstensor akan bergerak atau berkontraksi. Gerak ini bukan perintah dari otak, tapi merupakan lintasan aktivasi fungsi motoris dan hantaran saraf melalui arus Faraday. Oke, saya lihat responnya, bisa dimulai stimulasinya. Oke, saya lihat responnya di sini. Dan dirasakan kayak di stimul ya. Terus, nah lihat di sini gerakannya adalah akan kelihatan. Terus tambah lagi intensitasnya. Nah, lihat. Ini adalah gerak yang muncul akibat yang saya rangsang adalah grup ekstensor. Sekali lagi, ini adalah otot grup ekstensor karena sering terjadi gangguan pola sinergis ke arah flexor, sehingga untuk mengaktifasi tonus ini saya tujukan terutama adalah grup ekstensor. Nah, pada hal yang sama juga dapat diberikan pada ekstremitas bawah dengan teknik yang sama, terutama ditujukan untuk otot-otot ekstensor, terutama adalah ekstensor wrist, ankle, ini adalah ekstensor wrist. Biasanya orang stroke pada stadium flexit ini kalau berjalan cenderung kakinya adalah drop, sehingga perlu diaktifasi dengan stimulasi elektris. Nah, ada beberapa jenis stimulasi elektris tentunya sesuai dengan kepentingannya, tapi untuk stadium flexit ini saya hanya bahas pada arus Faraday. Ada jenis lain disebut dengan fast functional electrical nerve stimulation, tidak saya sampaikan pada saat ini. Ini telah menunjukkan bahwa aktivasi fungsi otot pada stadium flexit dapat menggunakan dengan stimulasi elektris. Saya kira ini sebagai satu pengenalannya. Ya, sekian dan terima kasih. Ya, jadi dari penjelasan tadi saya simpulkan bahwa aktivasi tonus
pada fase stroke stadium plexit, satu dengan metode aproksimasi manual, kemudian kedua dengan stimulasi elektris. Nah, setelah tonus diaproksimasi, maka kita manfaatkan sebagai fasilitasi gerak fungsional. Tadi saya contohkan dari tidur telentang ke tidur miring ke duduk. Pada simulasi ini saya sampaikan hanya dengan sangat sederhana dan simple. Karena apa? Ya, saya hanya membuat frame konsep berpikirnya supaya lebih mudah dipahami oleh mahasiswa fisioterapi, dan semoga dengan adanya video ini dapat membantu proses pembelajaran praktek mahasiswa fisioterapi ya, yang terkait dengan kuliah neuromuskuler. Sekian dan terima kasih.